Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Bersama dengan seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Bacaan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Juga Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 23b sampai dengan 26. Kutipan Injil Yohanes ini sudah kita renungkan banyak kali selama masa Paskah. Kisah Pentakosta diceritakan di dalam Kisah Para Rasul oleh penginjil Lukas. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Dalam tradisi Perjanjian Lama, orang-orang Israel, mereka merayakan Pentakosta sebagai perayaan pesta panen. Setelah mereka menjalankan masa panen selama 7 minggu atau 49 hari, pada hari yang ke-50 mereka mengadakan perayaan pesta syukur atas panen yang telah mereka peroleh. Oleh Perjanjian Baru, pesta Pentakosta ini diubah isinya. Pentakosta menjadi hari yang ke-50 sesudah Yesus bangkit. Pada saat itu yang terjadi adalah panen rohani, di mana banyak orang menjadi murid Yesus. Banyak orang dipertobatkan menjadi murid Yesus. Dan itu dirayakan sebagai peristiwa Pentakosta. Kedatangan Roh Kudus yang mengubah hati banyak orang. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul tentang Pentakosta terlihat begitu spektakuler, begitu heroik. Para murid sedang di dalam rumah mengunci pintu, kemudian ada bunyi keras yang menggoncangkan seluruh rumah, dan kemudian muncul lidah-lidah api di atas kepala setiap murid yang ada di dalam rumah itu. Dan mereka pun kemudian mulai berbicara dengan berbagai macam bahasa. Suasananya kelihatan begitu istimewa, begitu mengesankan, dan sungguh-sungguh menjadi sebuah mukjizat besar. Sebagai mukjizat memang iya, tapi tentu saja peristiwanya tidak seperti yang dikisahkan oleh Lukas. Lukas sendiri pada saat itu tidak ada di sana. Dia bahkan mungkin belum mengenal Yesus pada waktu itu. Lukas mendapatkan kisah Pentakosta ini dari para murid, dari saksi mata yang menceritakan kepadanya. Lalu apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi tentu saja adalah sebuah perubahan batin. Perubahan yang terjadi di dalam hati para murid. Setelah Yesus wafat dan kemudian bangkit, para murid mengalami sebuah
suasana yang penuh dengan pertanyaan, penuh dengan teka-teki. Apa yang kemudian harus mereka buat untuk hidup selanjutnya? Semakin mereka merenungkan, semakin mereka berbagi pengalaman mereka satu sama lain tentang hidup Yesus, mereka menemukan bahwa apa yang terjadi pada Yesus dan bagaimana pengalaman mereka dengan Yesus bukan sebuah pengalaman biasa. Perjumpaan dengan Yesus membuat mereka tidak bisa melupakan Yesus begitu saja. Semakin mereka merenung-renungkan bagaimana Yesus mengajar mereka, isi ajarannya, dan juga teladan-teladan yang ditunjukkan Yesus kepada mereka, semakin mereka berkeyakinan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang istimewa. Yesus telah mengubah hidup mereka. Yesus boleh dikatakan sudah memperbaharui batin mereka. Dan inilah yang mereka alami sebagai pengalaman kehadiran Roh Kudus. Ada pribadi atau sesuatu daya ilahi yang menggerakkan mereka untuk kemudian mengingat kembali nilai-nilai yang diajarkan Yesus, prinsip-prinsip hidup yang diberikan oleh Yesus, dan itu membuat mereka semakin yakin bahwa apa yang telah mereka terima harus mereka hidupi, harus mereka jalani, dan harus mereka bagikan kepada orang lain. Mereka begitu penuh dengan sukacita karena merenungkan dan mengingat kembali pengalaman dengan Yesus. Sebagaimana kita masing-masing ketika mempunyai pengalaman yang hebat, entah pemandangan tertentu atau peristiwa tertentu, kita kemudian menceritakannya kepada orang lain. Pengalaman itu membuat orang lain ikut bergembira, melihat orang lain ikut kagum dengan apa yang kita alami. Itulah yang dialami para murid, dan itulah peristiwa Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus menggerakkan hati mereka seperti api yang menghangatkan, seperti api yang berkobar, seperti api yang membuat mereka memiliki semangat baru. Maka Pentakosta, kedatangan Roh Kudus, adalah sebuah saat di mana para murid ini mengalami pembaharuan. Pembaharuan ke dalam dan pembaharuan keluar. Pembaharuan ke dalam, mereka diingatkan kembali tentang ajaran-ajaran Yesus dan teladan-teladan yang diberikan Yesus. Pembaharuan keluar, mereka yang awalnya takut mengunci diri dalam rumah, mereka kemudian membuka pintu, pergi keluar, dan mulai berbicara dengan banyak orang pengalaman mereka tentang Yesus, kehidupan mereka bersama Yesus, jatuh bangun mereka ketika mengikuti Yesus. Pengalaman pembaharuan diri itulah yang dialami oleh para rasul sebagai gerak Roh Kudus yang menyertai, yang meneruskan
apa yang telah Yesus wariskan. Pada suatu hari, ada seorang pemuda naik gunung. Dia menemukan bahwa sepanjang lereng gunung yang dia lewati hanya ada tanah yang tandus, semak belukar, tidak ada pohon satupun, semua sudah ditebang habis. Dalam keadaan capek dan panas, dia tiba-tiba melihat ada orang tua bongkok yang menggali tanah. Ketika dia dekati, dia tanya, "Pak, apa yang sedang Bapak buat?" Bapak itu menjawab, "Saya sedang menanam benih pohon pinus. Sudah ada 100.000 benih yang saya tanam. Kalau nanti 10% saja yang tumbuh, itu sudah lumayan." Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Pak, Bapak kan sudah tua. Bapak nanti tidak akan melihat pohon-pohon pinus ini tumbuh. Jadi untuk apa?" Bapak itu menjawab, "Nak, memang saya tidak akan pernah menikmati pohon-pohon pinus yang bisa tumbuh. Tapi itu akan dinikmati oleh orang-orang yang nanti akan datang ke sini. Mudah-mudahan mereka tidak menemukan tanah yang gersang seperti ini." 25 tahun kemudian, orang muda yang sudah menjadi dewasa ini datang lagi ke tempat itu, dan dia melihat pohon pinus yang subur tumbuh di lereng bukit itu. Suasananya adem, teduh, dan pemandangannya indah. Bapak tua itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mulai bertindak, bergerak. Inilah karya Roh Kudus, sesuatu yang baik yang ditanamkan Tuhan, kita sebarkan, kita bagikan kepada orang lain. Semoga kita juga dianugerahi Roh Kudus di zaman ini untuk menjadi saksi Kristus bagi sesama kita. Datanglah ya Roh Maha Kudus, penuhilah seluruh muka bumi dan jadikanlah kami manusia baru. Amin.